bangga banget ya. Puas sekali. Puas banget, apalagi kan levelnya jadi level nasional. Jadi jangan hanya COVID saja yang menular kemana-mana, tapi ternyata virus WBK-WBBM ini ya. Selamat datang di Podcast Cempaka, podcast persembahan dari KPPN Amlapura untuk Anda. Bersama saya, Lepet Ramcaksono sebagai host, dan di episode 2 ini kita membahas tentang WBK-WBBM. Apa itu WBK-WBBM? WBK adalah wilayah bebas dari korupsi, dan WBBM adalah wilayah birokrasi bersih melayani. Oke, bersama saya ada Ibu Masta Borumanurung, Kepala KPPN Amlapura, dan Ibu Indah. Nah, ini Ibu Indah sebagai kasih pencairan dana dan manajemen saker ya Bu ya. Oke. Tapi Ibu Indah pernah bertugas sebagai evaluator pemenuhan kegiatan atau dokumen untuk akselerasi pembangunan zona integritas WBK-WBBM pada Kanwil Jawa Tengah ya Bu ya? Ya, betul sekali Mas Petra. Oke. Nah, sebelum masuk ke topik ya Bu ya, saya bacakan dulu trivia WBK-WBBM gitu ya. KPPN Amlapura meraih predikat WBK pada tahun 2015 dan predikat WBBM pada tahun 2016. Nah, ini piagamnya ya Bu, plakat. Ini dari Menpan tahun 2016 ya. Kemudian ini yang tahun 2015. Jadi apa sih Bu prestisnya? Maksudnya kebanggaan ya berarti ya. Kebanggaan apa sih saat unit kerja itu menerima WBK-WBBM itu? Gini Mas, kalau dari singkatannya kan WBK-WBBM itu kan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Nah dari situ aja udah ada gambaran kalau satu unit kerja yang bisa menyandang predikat itu berarti dia secara nasional dianggap sebagai role model reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas gitu. Karena untuk meraih predikat itu kita melalui beberapa tahap penilaian gitu. Ada yang namanya tim penilai internal, itu di internal kita di eselon 1 ya, di penegaraan kita lolos. Nanti ada lagi tim penilai nasional. Nah itulah kenapa secara nasional kita jadi diakui gitu loh. Oh ini Amlapura nih karena sudah meraih WBK-WBBM bisa jadi role model. Kalau ada instansi atau unit kerja lain itu bisa mencontoh gimana sih kinerjanya di KPPN Amlapura. Nah untuk meraih predikat itu Mas itu seluruh unsur di dalam kantor itu harus benar-benar punya komitmen yang kuat untuk menuju WBK-WBBM. Semua pegawai. Semua pegawai. Dari kepala kantor sampai ke level satpam, PPNPN, honorer itu semua juga harus punya komitmen yang kuat untuk mewujudkan itu gitu. Nah, untuk mewujudkan itu satu unit kerja harus bisa memenuhi apa yang disebut dengan dua komponen. Yang pertama adalah komponen pengungkit, nah yang kedua namanya komponen hasil. Nah, di komponen pengungkit itu sendiri ada 6 komponen Mas. Ada manajemen perubahan, ada penataan ketatalaksanaan, ada manajemen sumber daya manusia, penataan manajemen sumber daya manusia, kemudian ada penguatan akuntabilitas kinerja, ada penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, keenam unsur itu masing-masing mempunyai tujuan. Di antaranya yang lain bisa mengubah mindset seluruh unsur di unit kerja tersebut. Nah, untuk pembuktiannya masing-masing harus ada dokumentasi. Nah, dokumentasinya yang kemudian dilakukan evaluasi itu sudah sesuai atau belum. Karena masing-masing punya bobot ya Mas punya bobot tertentu gitu. Pemenuhan dokumen itu yang
menjadi faktor penentu pencapaian sasaran BBK BBBN itu, Bu. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi saya sampaikan komponen hasil. Kalau komponen hasilnya ada dua unsur, yaitu peningkatan pelayanan publik dan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Nah, kalau yang komponen pengungkit tadi kan indikatornya kita pakai dokumentasi ya. Nah, kalau yang komponen hasil ini indikator punya nanti ada satu tim survei yang mensurvei mitra kerja, bener nggak misalnya kayak Amlapura yang mau dinilai ini Amlapura bener nggak menerapkan reformasi birokrasi dengan benar, apakah sudah benar-benar bebas korupsi. Tim surveinya itu kita nggak tahu ya, jadi untuk unit kerja yang dinilai itu dia nggak tahu siapa yang mensurvei. Siapa yang mensurvei. Cuma pengalaman sih biasanya dari tim penilai nasional itu menggunakan dari BPS ya. Tapi itu sepertinya juga berubah-ubah siapa yang menjadi tim surveyor itu, Mas. Jadi kalau melihat dari tahapan, kemudian lamanya kita harus bekerja, melakukan kegiatan-kegiatan yang supaya bisa memenuhi yang diminta dari unsur komponen pengungkit itu kan, begitu kita berhasil dinyatakan bisa dapat predikat BBK BBM, wah kan bangga banget ya, puas banget, apalagi kan levelnya jadi level nasional karena tim penilainya benar-benar bukan kita nggak kenal, nggak mungkin juga ada ada klik-kliknya supaya kita dapat nilai begitu, enggak gitu. Jadi benar-benar independen dari tim penilai nasional itu sih kalau menurut saya itu. Dan utamanya itu kita bisa jadi role model secara nasional kita jadi role model untuk reformasi birokrasi itu sendiri. Itu sih, Mas. Mungkin saya tanya ke Bu Masta ini, Bu. Kan sekarang satker lain juga mau menerapkan ini, Bu ya. Nah, itu kira-kira strateginya apa sih, Bu, untuk bisa menerapkan untuk mencapai BBK BBM itu? Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Indah tadi ya, kenapa ini sangat bergengsi atau sangat berharga dan harus kita pertahankan. Jadi kalau kita lihat strategi apa yang sudah dijalankan oleh KPPN Amlapura, yang pertama sih sebenarnya yang perlu adalah dukungan berupa komitmen, motivasi ataupun kinerja dari seluruh pegawai, mulai dari pimpinan sampai dengan tadi sampai staf, sampai bahkan PPN-PN ya, untuk tetap melaksanakan ataupun menegakkan integritas, melawan ataupun mencegah korupsi atau KKN, kemudian meningkatkan pelayanan publik, itu yang paling utama. Nah, dukungan berupa komitmen ataupun motivasi dari seluruh pegawai KPPN Amlapura ini terlihat dari penandatanganan kesepakatan bersama fakta integritas pada setiap awal tahun untuk tidak menerima gratifikasi, kemudian melawan korupsi, untuk meningkatkan pelayanan publik. Jadi setiap pegawai harus melakukan komitmen tersebut. Kemudian juga kalau ada pergantian pegawai juga demikian. Kemudian penguatan komitmen ini juga dilakukan melalui internalisasi tentang kode etik dan kode perilaku pegawai ataupun budaya organisasi, baik melalui media seperti morning briefing, doa pagi, kemudian GKM ataupun FGD internal. Itu rutin ya, Bu, sepanjang tahun ini ya? Ya, kita laksanakan itu. Kemudian yang kedua, strategi yang kedua adalah kita meningkatkan peran UKI. Kita punya ada namanya unit kepatuhan internal tingkat KPPN. Kemudian kita punya perangkat yang sudah ditetapkan baik oleh Menteri Keuangan, kemudian oleh Dirjen Perbendaraan dalam bentuk Kepdirjen, Perdirjen ataupun surat edaran yang harus kita laksanakan, harus kita terapkan. Jadi dari dalam ketentuan tersebut
Maka kemudian UKI sebagai unit kepatuhan internal ini kemudian melaksanakan langkah-langkah apa yang harus kita laksanakan khususnya dalam menjaga keberlangsungan WBK WBBM ini. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah strategi komunikasi. Jadi KPPN Amlapura meskipun telah meraih WBK WBBM senantiasa melaksanakan program, kemudian penataan administrasi dokumentasinya juga dilaksanakan yang tertib, tapi tetap melaksanakan publikasi ataupun komunikasi baik kepada mitra kerja ataupun kepada masyarakat. Jadi contohnya kayak kemarin kita Akordia ya, peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, kita sambil membagikan masker kepada masyarakat, kita juga sambil mempublikasikan ini loh kita KPPN Amlapura berkomitmen untuk melawan korupsi, untuk tidak menerima gratifikasi, untuk tetap mempertahankan predikat WBK WBBM. Kemudian ada beberapa juga unit kerja atau satuan kerja yang kemarin misalnya datang untuk studi banding, benchmarking, bahkan kemarin ada yang minta kita untuk menjadi mungkin sharing session ya Bu ya, sharing session, iya terkait dengan WBK WBBM. Nah ini penting karena memang suatu unit yang akan ataupun yang telah memperoleh predikat WBBM harus menyebarkan virus-virus WBK WBBM itu. Iya, menularkan. Ya, jadi jangan hanya COVID saja yang menular kemana-mana, tapi ternyata virus WBK WBBM ini ya. Jadi kemudian yang terakhir tentunya adalah inovasi yang berkelanjutan. Nah ini juga jadi pusat perhatian kita ya. Jadi podcast ini salah satunya ya, salah satu contoh bagaimana KPPN Amlapura terus berupaya untuk menumbuh kembangkan inovasi dalam rangka memberikan pemahaman ataupun mempublikasikan tentang pelayanan yang terbaik kepada stakeholder. Mungkin itu strategi yang telah kita laksanakan oleh KPPN Amlapura untuk mempertahankan predikat WBBM ini. Baik, itu luar biasa sekali ya. Jadi bukan hanya, kalau yang saya tangkap bukan hanya bagaimana mendapat predikat itu, tapi juga mempertahankannya ya Bu ya. Mempertahankan ya, sampai saat ini dipertahankan WBK WBBM itu. Nah kalau itu tadi strateginya, kalau tantangan Bu. Nah ini mungkin yang unik ya, karena Dijen Perbendaharaan ini atau kita ini KPPN ini punya ada kebijakan mutasi ya Bu ya yang dilakukan secara rutin ataupun periodik. Jadi kalau saya ditanya tantangannya dulu mungkin karena saya tidak ada di waktu itu gitu ya. Jadi saya tidak tahu pastinya. Namun demikian tantangan pada saat memperoleh predikat WBK WBBM ini tentunya adalah ya tadi karena memang ada ketentuannya yang sangat dokumentasi yang dan kegiatan juga yang sangat banyak yang harus dipenuhi ya dan detail. Jadi tentunya ini butuh komitmen, butuh kerja keras, kemudian butuh koordinasi juga ya. Nah ini juga sama karena tadi disampaikan bahwa mempertahankan itu memang lebih sulit sebenarnya. Nah ini juga tantangan yang kita rasakan sekarang adalah bahwa pola mutasi di KPPN atau di Dijen Perbendaharaan ini juga menjadi tantangan tersendiri. Jadi misalnya tadinya ada kebijakan atau ada inovasi, tapi karena pegawai yang bersangkutan atau pimpinan yang tadinya dia yang jadi pioner mencetus untuk inovasi tersebut atau untuk WBK WBBM ini karena dia sudah mutasi jadinya kemudian mulai dari level pimpinan paling tinggi kemudian yang pengawas, pejabat pengawas ya bahkan nanti kemudian stafnya akhirnya ada Bu, ya memang ada dulu inovasi itu cuman nggak ada keberlanjutannya, iya tidak lanjutnya. Kemudian tantangan yang lainnya adalah ya tadi pemenuhan dokumen WBK WBBM ini kan harus terus dilaksanakan secara tertib. Nah ini
tadi membutuhkan kerja keras, effort tersendiri di lain kita selain kita melaksanakan tusi yang rutin atau yang utama kita. Nah, selain itu perlu koordinasi, bukan hanya tugasnya Uki atau tugasnya Feraki, tapi ternyata ini karena ini satu unit kerja, jadi harus dilakukan dengan bersama-sama atau dengan koordinasi. Mungkin itu sih tantangan yang menurut saya. Kali Bu Indah adakah yang mau ditambahkan, Bu? Kalau tantangan ya, iya. Karena jelas itu sih membangun sinerginya itu ya Bu ya, membangun sinerginya untuk menyatukan komitmen. Ini kalau udah dapat ini nggak sekedar selesai ceritanya, bukan gitu, bukan di end enggak, tapi justru karena tuntutannya itu memang WBK-WBM harus jadi budaya, itu harus dipelihara di sepanjang kita sampai kapanpun tuh harus kita jaga predikat itu gitu. Nah, kalau dari Ibu Masta atau Ibu Indah, ada nggak sih pesan untuk satker gitu yang akan melakukan pencanangan WBK-WBM itu? Yang perlu digarisbawahi pertama kali bolak-balik kita sampaikan komitmen, ya, komitmen antara pimpinan dan para pegawai dalam melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK-WBM itu nomor 1. Nah, yang kedua harus memperhatikan unsur-unsur pembangunan zona integritas yang udah didetailkan di komponen pengungkit itu tadi, Mas. Nah, itu unsur-unsurnya apa? Jadi kan kita ada semacam, kalau di DJPP itu ada semacam lembar evaluasi ya, lembar kerja evaluasi. Di situ ada detail lah, ada detail. Jadi misalnya untuk di manajemen perubahan itu harus melakukan apa saja gitu. Jadi ada kegiatan GKF secara rutin harus dilaksanakan, periodisitasnya seminggu sekali, seminggu 2 kali. Nah itu harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga, kan tadi saya sampaikan untuk komponen hasil ini kan indikatornya pakai survei ya. Nah, ini kita perlu melakukan survei mandiri. Jadi sebelum disurvei beneran oleh entah siapa dalam rangka penilaian menjadi itu menuju WBK-WBM, unit kerja perlu melakukan survei mandiri. Jadi tujuannya adalah untuk memfamiliarisasi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan diajukan ketika survei itu berlangsung, supaya nanti ketika satker itu disurvei mereka nggak kaget dengan pertanyaan itu, jadi bisa memberikan pendapat yang terbaik. Tentunya kan yang kita inginkan kan pendapat yang terbaik ya terkait dengan unit kerja kita gitu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat tadi disampaikan oleh Bu Masta, selalu membuat berbagai inovasi, tapi inovasinya tentunya juga orientasinya adalah ke peningkatan pelayanan dan pencegahan korupsi ya. Kemudian yang kelima, unit kerja itu juga mesti sering-sering melakukan kegiatan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat atau stakeholder. Nah, tadi kayak contohnya di Amlapura ya Bu ya, kita mengadakan hakor, yaitu kita membagikan brosur, kemudian masker seperti itu, kayak gitu. Kemudian yang keenam, membangun strategi komunikasi. Nah, ini banyak cara. Kita kan zaman now ini kan udah banyak, ada media ya Mas ya. Nggak sekedar WhatsApp, ada Instagram, ada Twitter, ada segala macam lah itu, kayak terus podcast ini. Nah, ini jadi bisa jadi bagian dari strategi komunikasi untuk lebih mengenalkan diri kita ke masyarakat, tidak hanya ke mitra kerja aja gitu. Kemudian, nah yang nggak kalah pentingnya adalah untuk selalu melakukan monef atas kemajuan yang udah kita lakukan gitu. Jadi kita udah seberapa jauh sih misalnya di pemenuhan komponen ini. Nah, jadi monef itu bisa dilakukan dengan kayak rapat-rapat secara periodikal ya, misalnya sebulan sekali kayak. Jadi masing-masing tim pengungkit itu kemajuannya sudah sejauh mana gitu untuk untuk komponen dokumennya itu perlu. Dan yang perlu diingat banget itu perlunya perhatian dan pemahaman
bahwa program BBK BBBM itu dalam segala dimensinya itu adalah bukan sekedar formalitas, tapi benar-benar harus real gitu, harus dijalankan, harus dijalani. diterapkan. Dan nilai-nilai dari target perubahan yang diinginkan dari masing-masing pengungkit itu harus benar-benar berasa ke kita gitu. Itu nanti dibuktikan ketika di penilaian akhir ya oleh tim penilai nasional. Ini kelihatan banget nih, ini ngadain DKM ini sekedar formalitas atau memang itu jadi kebutuhan gitu. Kan targetnya itu jadi kebutuhan ya. Terus kayak bikin slogan-slogan anti korupsi segala macam, itu nanti ketika di pas penilaian akhir oleh tim penilaian nasional itu kan kelihatan banget bener nggak sih semangat anti korupsi, semangat anti KKN itu udah mengakar di seluruh unsur, terinternalisasi di seluruh unsur tuh. Nah itu yang penting itu sih. Jadi pesannya Bu Menteri juga BBK BBM itu bukan sekedar formalitas, tapi benar-benar harus jadi budaya dari organisasi kita sehari-hari, seperti itu Mas. Baik, terima kasih Ibu Masta dan Ibu Indah. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ya. Sekian, jangan lupa like, subscribe, dan di-share. Terima kasih.